Kecamatan Terus Sakti dan Kecamatan Citrawa yang seluruh panitia seluruh bergabung di webinar PJJ seluruh pegawai. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran seperti ini sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui. Mengapa? Karena tanpa pembelajaran seperti ini berarti kita untuk melakukan suatu IT, bukan hanya kepada teman-teman guru, iya betul-betul kita perhatikan ya apa yang kita penting teman trainer untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pengawas pembina di gugus 4 dan gugus 1 di Kecamatan Cedang dan Terus Sakti bahwa saya mengalami satu kendala sebenarnya ketika hari ketika melakukan hari. Mengapa? Karena masih banyak teman-teman belum memahami namanya IT. Dasarnya kita mengatakan produksi tidak bisa komputer, ya tidak bisa komputer. Ini yang perlu penting sekali Bapak Ibu. Jadi setiap hari saya sering menyampaikan bahwa berpihaklah. Jangan hanya membeli laptop, membeli HP, hanya tidak bisa gunakan. Sekira itu lebih penting Bapak Ibu. Dengan melalui pelatihan ini yang disampaikan oleh mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya ketika nanti pulang. Bayangkan saja yang tidak ada waktunya kita lakukan. Hari ini kita betul-betul kita perhatikan. Dan mengapa? Karena ini adalah tetap buka ya, luring. Tetap buka. Nah, bisa melihat langsung ditunjuk langsung oleh kita bahwa ini masuk di sini masuk. Jadi memberikan yang hadir hari ini yang tidak bisa membawa laptopnya maka itu anak bisa kembali untuk laptopnya. Iya. Ini karena ini ada yang paling hebat sekali yang materinya, yaitu adalah Microsoft Office 365. Office 365 dan ada juga cara membuat video pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi saya perkenalkan yang ada di samping kanan saya oleh Alena dan kita Andika Malubeng. Beliau adalah pengawas SMP ya di Kabupaten Bone. Iya. Beliau adalah guru. Iya. Adanya Pak Sangaru, ya Pak Sekretaris Kabupaten Bone serta seluruh jajarannya sangat ya semuanya adalah orang tua kita. Mudah-mudahan ini adalah kesehatan selama 3 hari untuk mengikuti. Karena ini kapan ini tidak diikuti sudah maka ketinggalan. Untuk itu yang terakhir adalah yang terakhir yang saya sampaikan bahwa mengenai itu acara yang saya kirimkan ke masing-masing sekolah yang sudah selesai bisa dikumpul, kecuali yang sudah saya datang langsung di sekolahnya bersama dengan orang tua siswa
berapa orang sudah dapat. Insya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa kumpul ke dinas pendidikan, kemudian berdasarkan suratnya orang tua lagi pendidikan. Saya itu yang saya hormati dan lebih kurang bisa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bon membuka acara secara resmi. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Saya lihat Ibu Kadis belum bergabung ini. Barangkali tabe protokol sambil menunggu Ibu Kadis karena dia dalam perjalanan ke arah utara itu. Mungkin saya diberi kesempatan untuk menyajikan beberapa poin-poin. Halo. Halo, barangkali saya bisa kedengaran Pak Jusman, bisa kedengaran? Ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Pak, bisa. Oh iya. Host dimatikan dulu speakernya yang lain karena banyak yang story ini. Kemudian teman-teman ini jangan membuka link yang sama di tempat berdekatan. Ini ada yang ini suara-suara ribut. Coba siap. Mungkin ada, iya. Tabe mungkin sambil menunggu Ibu Kadis Pendidikan, saya mau diberi kesempatan dulu untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa Pak Tabe, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas yang kami hormati, Kepala SD Impres Lembar Hukum yang kami hormati, pengawas Pak Andi Kamaludin, saya kira sudah berada di tempat. Dan saya minta ke teman-teman mohon dimatikan mic-nya dulu. Peserta tabe kita matikan mic. Kedua, kalau bisa ada mic terbuka di situ di tempat, jangan makin lagi buka perangkat yang lain, misalnya HP sebuah laptop. Nanti suaranya akan saling mengganggu. Yang saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian, yang pertama, beberapa menit yang lalu kita menerima surat dari Gubernur Sulawesi Selatan bahwa waktu belajar anak-anak di rumah diperpanjang sampai 5 September 2020, jadi 2 minggu ke depan. Ini saya kira bisa dilihat di layar di situ. Kelihatan Pak ya di layar? Kelihatan di layar ya? Kelihatan Pak. Oh iya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada jalan lain
kecuali sekarang mempersiapkan diri untuk tetap memberikan pembelajaran non tatap muka sampai dengan 2 minggu ke depan. Jadi ini mohon teman-teman sekalian untuk ini diperhatikan karena ini baru saja kita terima. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian berkaitan dengan pembelajaran kita ini hari ini. Oke. Ya, teman-teman sekalian berkaitan dengan pembelajaran kita, yang orang sebutnya pembelajaran di era kenormalan baru. Dan kenormalan baru ini masuk kenormalan baru itu begini. Kenormalan baru itu atau new normal, orang biasa sebutnya masa kebiasaan baru. Jadi keadaan normal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Apa itu teman-teman sekalian? Yang pertama ini. Jadi kita memakai masker setiap keluar rumah, jaga jarak, mencuci tangan. Makanya di setiap sekolah Pak, ini dalam rangka persiapan tatap muka, harus dipersiapkan ini sarana cuci tangan. Jadi saya kira teman-teman pengawas sudah menginformasikan ke sekolah binaan. Yang paling penting adalah dibuat apa namanya kesepakatan dengan orang tua murid kesediaan untuk sekolah tatap muka. Jadi saya kira ini juga sudah dilakukan dan selanjutnya diisi link pada yang kita sebarkan yang lalu untuk mengecek kesiapan. Karena kami cek Pak, belum seluruhnya sekolah mengisi daftar kesiapan itu. Kemudian teman-teman sekalian, keputusan bersama dulu itu ada perubahannya, di mana zona kuning dan hijau dibolehkan untuk tatap muka. Hanya saja Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah memperoleh izin dari pemerintah daerah. Harus syarat ini Pak yang harus dipenuhi, memperoleh izin dari Pemda. Dan saat ini Gubernur Sulawesi Selatan masih menginginkan kita perpanjangan belajar sampai tanggal 5 September. Jadi teman-teman sekalian mohon dipersiapkan diri berkaitan dengan pembelajaran non tatap muka ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang penting yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan ini. Saya kira ini yang saya penting sampaikan. Yang pertama adalah diminta kepada teman-teman guru untuk melaksanakan pembelajaran non tatap muka dari sekolahnya. Jadi ke sekolah kita semua. Gunanya itu adalah memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita bertugas Pak. Karena selama ini masyarakat menganggap kita bertugas, akhirnya nyaman Pak Guru. Ini karena Pak Guru. Jadi untuk menjawab itu Pak ke sekolah mau baju dinas ke sekolah, pakai baju dinas ke sekolah. Disitulah kita mengontrol pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang menggunakan daring, mungkin dengan menggunakan aplikasi. Bagi yang tidak menggunakan jaringan Pak, mohon ini kita perhatian betul bagi anak-anak yang tidak memiliki jaringan. Maksudnya begini, bukan hanya tidak memiliki jaringan, tapi termasuk tidak memiliki perangkat, itu juga kita perlu perhatikan. Karena selama ini teman-teman kita kalau mengajar, yang tidak ada HP-nya cenderung kita tidak perhatikan, yang diperhatikan saja yang merespon. Nah, kali ini teman-teman, mohon ini perhatian kita, memperhatikan anak-anak yang tidak memiliki sarana itu. Jadi dibuat manual saja. Jadi teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya, teman-teman guru harus mendata dan memetakan itu siswa di rumahnya. Ini doang. Siapa yang ditemani di rumah Pak? Karena itu keberhasilan kita mengajar Pak. Itu yang menggantikan kita menegur dia kalau dia main-main di rumah. Misalnya kita sedang mengajar, anak-anak bermain-main, maka kita dibantu oleh orang tua yang mendampingi di rumah. Nah, untuk pembelajaran ini Pak, kalau di jaringan internet, oke lah kita menggunakan aplikasinya sekarang banyak dan salah satu ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Andika Maludi. Ini yang menguasai beliau Office 365, jadi mohon ini teman-teman sekalian diperhatikan. Aplikasi 365 yang mana saat ini kita masih dibeli gratis oleh Microsoft itu. Kalau tidak salah sampai Oktober itu masih gratis. Dan silakan teman-teman manfaatkan. Kalau misalnya tidak bisa nyambung dengan internet atau tidak ada perangkat, maka Bapak dan Ibu gunakan manual. Manual maksudnya begini.
bagi sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet atau tidak sedia fasilitas pendukung agar sekolah menyiapkan atau menyusun modul, Pak. Modul atau panduan yang dapat dipedomani siswa. Maksudnya begini. Jadi guru menyusun panduan atau modul. Jadi modul ini Bapak dan Ibu sekalian jangan apa namanya? Jangan dibayangkan bahwa ini modul lengkapi formatnya, tidak. Yang dimaksud modul menurut saya di sini adalah semacam instruksi tertulis kepada anak-anak. Apabila anak-anak membaca itu, dia tahu bahwa ini yang dia mau kerja, ini yang dia mau lakukan, tugas ini yang dia mau setor, tanggal begini dia setor tugasnya. Jadi dimanualkan saja, Pak. Jadi dibuat mungkin misalnya dalam satu KD untuk 3 pertemuan atau 4 pertemuan. 4 pertemuan itu dibuat panduannya. Pertemuan 1 ini, misalnya pertemuan 1, anak-anak sekalian bacalah buku teks di halaman sekian. Misalnya, terus perhatikan contoh yang ada di halaman ini. Perhatikan gambar atau bagan yang ada di halaman ini dan kerjakanlah tugas di halaman ini nomor sekian sampai nomor sekian. Itu yang saya maksud panduan. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang betul-betul tidak belajar, Pak. Kudiga ke internet itu anak-anak pigau. Meskipun kita sadari bahwa tidak mungkin persis sama. Saya yakin tidak bisa persis sama dengan kondisi normal. Tapi paling tidak teman-teman kalian, Bapak Ibu, ada kegiatan anak-anak di rumah. Jangan dibiarkan dia tidak belajar. Seperti kita menyalahkan, ya anu baik Pak digaga internet, digaga HP, manualkan ya Pak, bikin panduan. Kalau perlu panggil dia ke sekolah, ambil itu tugasnya, bahwa lo di sekolah yang ada tugas tak, lesiki aman tugas tak. Nah persoalannya bagaimana anak yang belum bisa membaca, fase yang umur yang kelas 1 SD, mau dibuatkan panduan tidak bisa. Kalau untuk SD Pak, ada 2 cara. Yang pertama, kerjasama dengan pendampingnya di rumah. Kemudian yang kedua Pak, udah Pak berkumpul-kumpul barang 3 tanpa anak-anak, kita ditanya rumahnya untuk mengajar. Untuk sementara waktu Pak, begitu dulu. Apa boleh buat Pak, karena ini sudah ada edaran, maka yang utama di sini adalah aspek kepatuhannya saja terhadap aturan itu. Jadi itu yang penting teman-teman sekalian. Jadi mohon ini kita perhatikan teman-teman yang melaksanakan pembelajaran ini yang tidak tersambung dengan jaringan, mohon kita perhatikan, jangan yang ada jaringannya saja Pak. Kemudian berikutnya, bagi teman-teman yang tersambung jaringan dan anak-anak memungkinkan, silakan menggunakan aplikasi-aplikasi. Dan bukan berarti bahwa kalau jaringan tidak ada, Bapak dan Ibu tidak mempelajari aplikasi. Mempelajari aplikasi Pak, meskipun mungkin kita tidak pakai di sekolah tak. Jelaskan nanti ini pengguna Office 365, saya kira ini sangat bermanfaat untuk teman-teman guru. Kemudian berikutnya, setiap hari itu kami minta Bapak dan Ibu guru mengirim laporan ke kami, itu untuk mengecek bahwa Bapak dan Ibu sedang mengajar. Dan saya bisa tampilkan teman-teman sekalian, untuk SD 37 Lamaruko, saya rekap dari pembelajaran kita, itu alhamdulillah cukup bagus pelaporannya teman-teman dari ya, ini belum tampil ya, bisa saya tampilkan dulu. Teman-teman sekalian, di laporan, nah ini mungkin mudah-mudahan tampil di layar. Di layar ini bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu. Ini contoh laporan yang masuk ke kami. Ini contoh ya Pak ya. Di tanggal 20 Juli 2020, ada teman-teman kita sudah mulai membuat laporan ke kami. Itu ada 7 orang pengajar, tanggal 21, 22, 23, dan seterusnya Pak. Sampai terakhir data yang kami miliki ini, sampai tanggal 19. Ini 19 Agustus. Ibu Haji Sulo
Ibu Hamdana dengan Pak Mulyadi dan Erniwati yang mengajar tanggal 19. Dan ini terekam baik di kami, Pak. Jadi teman-teman yang khawatir, begitu ada masuk laporan, kami akan rekap. Kalau misalnya per bulan tapi di layar, ini misalnya Pak Mulyadi itu sejak tanggal 20, itu 23 kali mengajar. Ini laporannya Pak, 20, 21, 22, dan seterusnya. Dan Ibu Haji Sula 5 kali mengajar. Ibu Darmi ini mungkin karena ini biasanya begini Pak, karena kami kelompokkan ini berdasarkan nomor handphone. Jadi kalau nomor handphonenya berubah-ubah, komputer membacanya juga berpindah-pindah Pak. Jadi ini selintas saja Pak ya, saya sampaikan ke teman-teman. Misalnya Ibu Hamdana 24 kali. Haji Sulo 19 kali dan seterusnya Pak. Ini terekam di kami dan ini teman-teman sekalian kami akan evaluasi, kita evaluasi dan kami berbagi dengan pengawas untuk memberikan informasi ini. Misalnya Ibu Erniwati itu 25 kali mengajar Pak. Ini per 29 Pak. Saya belum mengambil data per 22 dan hari ini saya belum ambil. Jadi ada satu data yang belum masuk tanggal 24. Itu yang teman-teman sekalian saya kira informasi berkaitan dengan kegiatan ini. Sekali lagi Pak, kita persiapkan diri untuk pelaksanaan ini, pelaksanaan pembelajaran kita. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas perhatian kita semua. Yang jelas teman-teman sekalian, narabi ini waktu nama dosa kalau kita tidak kuasai internet. Kalau dulu Pak, kita tidak kuasai internet, tidak ada masalah. Dulu Pak, kalau kita internet ya skip gaya Pak. Apalagi aku ditapin laptop utama di kelas saya deh. Ya skip gaya. Maka kok sudah tiba saatnya menjadi wajib teman-teman untuk menguasai ini. Ya. Mohon ini salah satu aplikasi yang sangat bagus teman-teman sekalian kalau kita cermati Bapak Ibu kuasai, kalau bisa diterapkan anak siswa kita boleh, tapi paling tidak Bapak dan Ibu kuasai dulu. Nanti akan dipandu bagaimana pemanfaatan Office 365. Saya kira ini cukup dari saya Pak. Terima kasih. Nanti dalam perjalanan nanti seperti Ibu Kadis mau bergabung akan menyapa Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saya kira insya Allah karena tadi sudah disampaikan linknya. Iya. Kalian mewakili barangkali Ibu Kadis. Marilah kita buka acara ini dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan bintek manfaatan Office 365 DSD 37 nomor hukum kita nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau dia berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ibu Hamdana SPDI. Dengan ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Pengawas Kabupaten Bon yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Impres 377 Lamur Hukum, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT,
15 menit waktu istirahat, silakan beristirahat sejenak. Yang ingin keluar